Pernah menjadi raja di era 1990-an dan 2000-an, Yahoo harus mengakhiri masa kejayaannya saat memasuki era 2010-an. Gagal bersaing, itulah kata yang cocok untuk Yahoo. Gagal bersaing dengan Google dan Facebook, Yahoo pun terpaksa menyerah berjuang sendiri untuk bergabung di bawah perusahaan telekomunikasi Verizon. Pada tahun 2008, Yahoo menolak pinangan bernilai spektakuler 44,6 miliar US dollar dari Microsoft yang saat itu ingin bersaing dengan Google. Tidak sampai 10 tahun kemudian, Yahoo merampungkan proses pembelian oleh Verizon dengan harga hanya sepersepuluhnya, yakni 4,48 miliar US dollar. Ya, sebesar itulah harga yang harus dibayar Yahoo atas kegagalan berinovasi dan berkompetisi dengan Google dan Facebook. Pada masa kejayaannya, tidak ada orang yang tidak mengenal domain.com. Dengan demikian, bisa dikatakan masyarakat pasti mengenal nama Yahoo. Yahoo merupakan perusahaan yang merajai mesin pencari pada tahun 2000-an. Berbagai macam website yang berada di bawah Yahoo pasti mencapai kedudukan traffic internet dengan pengguna tertinggi sepanjang tahun. Yahoo juga memenuhi valuasi mencapai 125 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.643 triliun rupiah. Tidak akan ada yang pernah menyangka bila saat ini kita lihat Yahoo hampir punah dan hampir berakhir. Popularitasnya semakin tergeser semenjak munculnya pesaing raksasa, yaitu Google. Dalam perkembangannya, Yahoo banyak menciptakan momen-momen penting dan bersejarah. Yahoo pada awalnya hanyalah semacam bookmark, petunjuk halaman buku. Ide itu berawal pada bulan April 1994. Saat itu, dua orang alumni Universitas Stanford mendapat liburan ketika profesor mereka pergi keluar kota karena cuti besar. Dua mahasiswa teknik tersebut hanya mempunyai sedikit pekerjaan yang harus dilakukan selain menjelajah internet. Mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengkompilasi sebuah daftar bookmark yang besar yang dikelompokkan berdasarkan subjek. Kemudian, mereka berpikir untuk memasukkannya di web dan mulai bekerja membuat sebuah program database untuk menanganinya sehingga dapat memberikan hasil secara online. Pada bulan April 1994 tersebut, bookmark yang tadinya diberi nama Jerry and David Guides to World Wide Web diganti menjadi Yahoo, yang mana berasal dari kata yet another hierarchical official oracle. Philo dan Yang memilih kata tersebut karena mereka menyukai definisi umum dari kata-kata tersebut. Akhirnya, mereka bisa menciptakan mesin telusur yang diberi nama Yahoo. Setelah itu, mereka menyewa banyak karyawan yang dipekerjakan untuk mendata berbagai macam indeks dari website-website yang ada di internet. Domain yahoo.com dibuat pada tanggal 18 Januari 1995. Karena Yang dan Philo menyadari potensi besar yang dimiliki oleh website mereka ini, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1995, Yahoo diresmikan sebagai badan hukum. Suatu hari di bulan Juli 1995, Jerry Yang, alumni Stanford University, ditanya dalam forum Business Week Online soal seberapa sering ia menjelajah internet. Ketika hidup dalam tiap hari tarikan nafas, juga tatkala terlelap dalam tidur, saya selalu menjelajah internet, jawab Yang. Tapi Yang kemudian menambahkan bahwa jawaban itu hanya guyonan semata. Jawaban yang mungkin guyonan, tapi dalam praktiknya Yahoo tak pernah tidak dijelajahi orang. Perusahaan yang pernah menjadi raksasa di dunia maya itu adalah hidup Yang. Dalam Inside Yahoo, Reinvention and the Road Ahead, Karen Angel menulis Yahoo sebagai salah satu fenomena terhebat akhir 1990-an. Ia menjelma budaya populer, patokan pebisnis dalam memonitor pasar saham, hingga petunjuk tren bagi wirausahawan. Yahoo mulai dikenal oleh publik dan berhasil dirilis untuk kalangan umum. Yahoo juga melakukan penawaran berbagai saham yang diperuntukkan untuk pendanaan pada bursa Nasdaq. Pada awalnya, jumlah saham yang divaluasi senilai 24,5 dolar Amerika setiap lembarnya.
terus meningkat mencapai 154% sampai valuasi senilai 43 dolar Amerika, kemudian mulai stabil kembali di angka 33 dolar Amerika. Momen ini menjadi paling berharga sebab hari pertamanya Yahoo bisa melibatkan diri dalam bursa saham. Seperti kebanyakan mesin pencari pada web, Yahoo pun diversifikasi menjadi portal web. Pada akhir 1990-an, Yahoo, MSN, Lycos, Excited, dan portal web lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat yang menyebabkan masing-masing portal web berlomba untuk memperluas jangkauan layanan mereka agar para pengguna internet lebih lama lagi singgah pada portal web mereka. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang bisa menyediakan servis yang mereka inginkan. Tahun ini menjadi pencapaian yang tertinggi bagi Yahoo sebab sahamnya tercatat menduduki peringkat tertinggi pada tanggal 3 Januari. Alhasil kejayaan saham Yahoo tidak bertahan lama sebab ada faktor X yang merupakan faktor berkaitan dengan aksi terorisme pada Amerika yang mengguncang dunia, yang kita kenal dengan kejadian 9/11. Aksi tersebut yaitu adanya pesawat yang sengaja menungkik secara tajam menabrak menara WTC. Selain itu, terjadinya peristiwa pecah bubble dari Domail. Di sini, harga saham Yahoo tinggal di angka 8,11 dolar Amerika setiap lembarnya. Yahoo memberikan perkembangan akuisisi Flickr, yang merupakan layanan berkaitan dengan host membuat video atau foto. Flickr didirikan oleh Ludicorp pada tahun sebelumnya. Pada tanggal 20 Maret 2005, Yahoo mengambil alih Flickr. Yahoo mempunyai akuisisi terhadap Flickr senilai 40 juta dolar Amerika sampai 50 juta dolar Amerika. Pengguna dari Flickr jika dikumpulkan mencapai angka 112 juta orang pada tahun 2015 dengan sejumlah foto yang telah dibagikan sejumlah 1 juta. Para investor Yahoo mengalami kekecewaan cukup berat sebab CEO Yahoo belum bisa memaksimalkan dalam mengelola keuangan. Saat itu, pimpinan di bawah Terry Samel membuat keuangan Yahoo semakin memburuk. Pada bulan Juni, Jerry Yang, pendiri Yahoo, kembali mengambil alih kinerja dan pimpinan perusahaan dan diikuti oleh Samuel yang mengundurkan diri di 2 tahun setelah itu. Samuel saat itu digantikan oleh Carol Bezzi yang merupakan mantan eksekutif Autodesk. Kemudian Jerry juga mengundurkan diri dari jajaran dewan direksi serta memutuskan seluruh kontrak perusahaan yang bekerja sama dengan Yahoo di tahun 2012 setelah Bart sudah tidak menjabat lagi sebagai CEO. Lamaran raksasa Microsoft ditolak oleh Yahoo. Waktu itu Yahoo mempunyai nilai 44,6 miliar dolar Amerika Serikat di hadapan Microsoft tanggal 1 Februari. Tawaran itu pun kemudian juga ditolak oleh Yahoo. Perusahaan ini juga sangat mempertimbangkan berbagai pilihan merger dengan perusahaan yang lain, termasuk kompetitornya Google. Di sini, Yahoo tetap menjalankan perusahaannya sendirian. Bart sudah berhenti dari jabatannya dan Yahoo merekrut Scott Thompson, seorang presiden PayPal. Di sini, Thompson hanya menjabat kurang lebih 4 bulan saja dan dikeluarkan dari Yahoo setelah ketahuan memalsukan gelar pada resume yang sebelumnya diajukan ke Yahoo. Kemudian, dia digantikan oleh si Marissa Mayer yang merupakan mantan Vice President Google. Yahoo mendapati keuangannya memburuk. Yahoo juga sempat mem-PHK karyawannya dalam jumlah yang tinggi. Pada Februari, Yahoo melaporkan kerugian senilai 4,4 miliar US dollar dalam kuartal terakhir. Di sini, pengumuman pemotongan senilai 15% karyawan atau sekitar 1.600 karyawan diumumkannya oleh Yahoo. Yahoo resmi dibeli oleh Verizon. Yahoo dibeli ini dengan harga 4,83 miliar US dollar Amerika atau sekitar 63 triliun rupiah. Dikala itu, Verizon memang memegang kedudukan kuat untuk membalikan peruntungan Yahoo yang semakin terpuruk. Di sini Marissa Mayer tetap menjabat sebagai CEO Yahoo di bawah naungan Verizon. Yahoo telah mengumumkan akan menutup salah satu layanannya, yaitu Yahoo Group. Bahkan terhitung pada tanggal tersebut, kamu sudah tidak bisa lagi mengunggah konten ke Yahoo Group.
sehingga pengguna dihimbau untuk mengarsipkan kontennya hingga tanggal 14 Desember 2019. Sehingga pada tanggal 14 Desember nanti, Yahoo mulai menghapus konten yang ada di Yahoo Group. Beberapa konten diantaranya yaitu file pengguna, polling, link, foto, folder, kalender, database, percakapan, pembaharuan email, pesan intisari, hingga riwayat pesan. Demikianlah penjelasan singkat tentang perjalanan bisnis Yahoo, mulai dari naik hingga turun, mulai dari berjaya hingga merana. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar kamu dapat perkembangan terbaru dari Legal Bisnis yang akan fokus ceritain tentang perjalanan bisnis dan tentang tips-tips bisnis.